Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membahas mengenai persamaan dan perbedaan kode etik pegawai negeri sipil dan kode etik psikologi. Yang beranggotakan Sheila Tiffany, Nina Fitriana, Nur Hidayatullah, Devi Hana, dan Afifah Rida Putri. Kode etik pegawai negeri sipil. Kode etik PNS terdiri dari 7 bab dengan 22 pasal yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia. Bab 1 tentang Ketentuan Umum. Pasal 1. Pertama, jiwa Korps Negeri Sipil rasa kesatuan dan persatuan, kebersamaan, kerjasama, tanggung jawab, dedikasi, disiplin, kreativitas, kebanggaan, dan rasa memiliki organisasi pegawai negeri sipil dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, kode etik pegawai negeri sipil sebagai pedoman PNS. Yang ketiga, Majelis Kode Etik bertugas melaksanakan penegakan pelaksanaan pelanggaran segala bentuk ucapan, tulisan, atau perbuatan PNS yang bertentangan dengan butir-butir jiwa korps dan kode etik. Yang keempat, pejabat yang berwenang adalah pejabat pembina kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk. Selanjutnya bab 2, tentang pembinaan jiwa korps pegawai negeri sipil. Pasal 2, pembinaan jiwa korps PNS bertujuan meningkatkan perjuangan pengabdian PNS kepada NKRI. Pasal 3, bertujuan untuk membina karakter, mendorong etos kerja, menumbuhkan dan meningkatkan semangat, kesadaran dan wawasan kebangsaan PNS. Pasal 4, ruang lingkup yaitu peningkatan etos kerja, penyusunan kebijakan pemerintah terkait PNS, peningkatan kerjasama, peningkatan perlindungan hak-hak sipil. Pasal 5, kode etik dipandang merupakan landasan yang dapat mewujudkan hal tersebut. Selanjutnya, bab 3, nilai-nilai dasar bagi pegawai negeri sipil. Pasal 6, berisi tentang nilai-nilai dasar yang harus dijunjung tinggi PNS, seperti takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, nasionalisme, mengutamakan kepentingan negara dibanding kepentingan pribadi, taat hukum, dan lain-lain. Bab 4, tentang kode etik pegawai negeri sipil. Pasal 7, dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari, setiap pegawai negeri sipil wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, serta terhadap diri sendiri dan sesama pegawai negeri sipil yang diatur dalam peraturan pemerintah ini. Pasal 8, berisi tentang beretika dalam bernegara, seperti melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, mengangkat harkat dan martabat bangsa, menjadi pemersatu NKRI, dan lain-lain. Pasal 9, berisi tentang beretika dalam berorganisasi, seperti melaksanakan tugas sesuai ketentuan, menjaga informasi rahasia, melaksanakan kebijakan, kerjasama, dan lain-lain. Pasal 10, berisi tentang etika dalam bermasyarakat, seperti hidup sederhana, pelayanan empati, pelayanan cepat, tanggap terhadap lingkungan masyarakat, dan lain-lain. Pasal 11, berisi tentang etika terhadap diri sendiri, seperti jujur, ketulusan, menghindari konflik pribadi, meningkatkan kualitas, dan lain-lain. Pasal 12, berisi tentang etika sesama PNS, seperti saling menghormati dalam beragama, rasa persatuan dan kesatuan, menghargai perbedaan pendapat, dan lain-lain. Bab 5, kode etik instansi dan kode etik profesi. Pasal 13, berisi tentang penetapan kode etik pejabat pembina kepegawaian dan organisasi profesi. Kode etik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 ditetapkan berdasarkan karakteristik masing-masing instansi dan organisasi profesi. Pasal 14, kode etik pasal 13 ayat 1 tidak boleh bertentangan dengan kode etik sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah ini. Bab 6, penegakan kode etik. Pasal 15,
berisi tentang pengenaan sanksi moral oleh PNS sesuai dengan ayat 1, yaitu pernyataan tertutup dan terbuka, serta ayat 3 harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil, dan pendelegasian wewenang oleh pejabat sebagaimana pasal 2 sesuai dengan pasal 3. Pasal 16, berisi tentang pelanggaran kode etik dapat dikenakan tindakan administratif sesuai dengan perundang-undangan rekomendasi Majelis Kode Etik. Pasal 17, Majelis Kode Etik sebagai penegak instansi dan pembentukan oleh Majelis Kode Etik pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan. Selanjutnya, Pasal 18 berisi tentang pembentukan keanggotaan Majelis Kode Etik. Pasal 19 berisi tentang keputusan Majelis Kode Etik terhadap pelanggaran kode etik oleh pegawai negeri sipil. Pasal 20 berisi tentang penyampaian keputusan hasil sidang majelis oleh Majelis Kode Etik. Pasal 21 Kode etik profesi di lingkungan pegawai negeri sipil yang ditetapkan sebelum berlakunya peraturan pemerintah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dan belum diubah berdasarkan peraturan pemerintah ini. Bab 7. Ketentuan penutup. Pada pasal 22, peraturan pemerintah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan pemerintah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. Persamaan dan perbedaan kode etik psikologi dan kode etik pegawai negeri sipil. Yang pertama, persamaan kode etik psikologi dengan pegawai negeri sipil atau PNS. Persamaan keduanya terdapat pembahasan mengenai pedoman atau ketentuan umum dari kedua profesi tersebut, yaitu terdapat di Kode Etik Psikologi bab 1 pasal 1 dan Kode Etik PNS bab 1 pasal 1. Selanjutnya, memiliki lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan isu pelanggaran etika. Dalam psikologi yang berwenang ialah Majelis Psikologi Indonesia, sedangkan dalam PNS yang berwenang ialah Majelis Kehormatan Kode Etik PNS. Terdapat pada Kode Etik Psikologi bab 2 pasal 3 dan Kode Etik PNS bab 1 pasal 1. Persamaan yang selanjutnya yaitu sama-sama mengatur mengenai pelayanan masyarakat, seperti mengutamakan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan tidak diskriminatif. Terdapat pada Kode Etik PNS bab 4 pasal 10 dan Kode Etik Psikologi bab 3 pasal 12 dan bab 4 pasal 12. Selanjutnya sama-sama menghimbau untuk selalu meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan masing-masing. Terdapat pada Kode Etik Psikologi bab 3 pasal 8 dan Kode Etik PNS bab 2 pasal 2 dan 3. Dan persamaan yang terakhir yaitu sama-sama mengenakan sanksi kepada pegawai yang melakukan pelanggaran kode etik. Terdapat pada Kode Etik Psikologi bab 2 pasal 4 dan Kode Etik PNS bab 4 pasal 15 dan 16. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perbedaan kode etik psikologi dan kode etik pegawai negeri sipil atau PNS. Perbedaannya yaitu, kode etik dalam psikologi lebih kompleks mengatur segala hal yang berkaitan dengan praktik psikologi, sedangkan pada kode etik PNS masih sangat umum. Hal ini dikarenakan PNS mencakup berbagai jenis bidang pekerjaan di pemerintahan, sehingga aturan-aturan tersebut masih dapat berkembang lagi di instansi pemerintah tertentu. Kode etik psikologi diresmikan oleh HIMSI, sedangkan kode etik PNS dimuat dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 42 Tahun 2004 yang disahkan oleh Presiden. Sekian dari kami.
Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.